Pemprov Petang Bali harus terus berpacu meningkatkan prestasi atlet secara maksimal. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menakar prestasi atlet untuk kedepannya. Terdekat cabang olahraga Petang harus menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali Gotong Royong November mendatang. Bagaimana menakar prestasi cabur Petang Bali? Untuk membahas hal ini, pendengar, kami telah tersambung dengan Ketua Humas Pemprov Federasi Olahraga Petang Indonesia, FOPI Bali, Imade Nurbawa. Selamat pagi Pak Nurbawa, salam olahraga. Selamat pagi, salam olahraga. Saya Ja. Madi Nurbawa, Humas FOPI Bali. Iya, Pak Nurbawa, atlet Petang Bali ini kan baru saja menuntaskan perjuangan di ajang kejurnas senior di Banten dengan hasil 2 medali perunggu. Nah, bagaimana Pak Nurbawa menilai hasil prestasi yang diraih tersebut? Apakah sudah maksimal atau seperti apa? Ya, kalau boleh saya melihat atau menilai perkembangan olahraga petang di Bali, khusus untuk Bali, saya katakan bahwa sekarang hampir semua kabupaten kota perkembangannya sudah merata ya. Iya. Dan intensitas pelaksanaan kejuaraan juga cukup padat. Terbukti kemarin pertengahan tahun di Kelungkung dan ada juga di Singaraja, dan ada juga kejuaraan open di tingkat nasional. Nah, dari turnamen tersebut, khusus untuk Bali menjelang Porprov ini, persaingan akan cukup merata dan tentunya semakin ketat. Iya, itu untuk Bali. Nah, kalau dengan hasil dari kejurnas senior di Banten kemarin dengan dua medali perunggu seperti apa nih Pak? Pemetaannya untuk tingkat nasional tentu kita berorientasi ke target PON ya. Iya. Target PON, dan ini dari masing-masing provinsi terlihat dalam kejuaraan nasional, sepertinya Bali semakin ini ya. Kalau kita lihat dari rankingnya, akan menghadapi tim-tim yang tangguh dari provinsi lain, misalnya Aceh, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Itu terlihat prestasinya semakin menguat, dan ini tantangan bagi FOPI Bali untuk mempersiapkan atletnya menuju PON. Itu sebagai parameter yang kita rancang saat ini. Baik, tantangan untuk atlet di Bali begitu ya Pak ya. Nah, kalau berbicara menakar prestasi Petang Bali untuk kabupaten kota saat ini, bagaimana perkembangan dan juga pola pembinaan yang telah dilakukan untuk peningkatan prestasinya sendiri, terutama juga menyongsong gelaran Porprov Bali November mendatang? Pengembangan olahraga petang di Bali tentu itu menjadi visi misi ya FOPI Bali. Jadi semua harus bangkit, semua kabupaten kota. Dan akhirnya sudah nampak dalam 2 kejuaraan terakhir di Kelungkung dan di Singaraja, dan ini akan terlihat persaingan kabupaten-kabupaten semakin ketat. Misalnya Tabanan yang 2 kali juara umum, ini akan semakin ketat ya untuk target juara umum ke-3 kalinya. Saya lihat Buleleng ini mulai bangkit dan menjadi kuda hitam, dan tentunya juga ada Karangasem, Bandung, dan kabupaten-kabupaten lain, karena petang ini kan olahraga akurasi yang selalu ada kejutan. Baik, bisa saja akan ada juara umum baru begitu ya Pak ya? Ya. Oke. Dari FOPI Bali, apa strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan prestasi dan juga membudayakan cabur petang di masyarakat Bapak? Karena tadi ada beberapa masyarakat juga yang belum familiar dengan cabang olahraga ini. Ya, strategi yang paling efektif sebenarnya adalah memperbanyak kompetisi di tingkat daerah. Tentu FOPI sudah punya cita-cita ya, tidak hanya jago kandang, tetapi juga bisa bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Kendala saat ini yang ini perlu kajian bersama ya antara KONI, FOPI, dan juga pemerintah daerah. Banyak atlet-atlet yang berpotensi untuk bisa tampil di ajang internasional atau nasional, itu seringkali mereka tidak dapat kesempatan karena faktor sumber daya. Misalnya karena banyak kejuaraan itu harus ditanggung sendiri ya, dananya ditanggung sendiri, sehingga mereka sering terkendala karena hal-hal teknis seperti itu. Ini perlu kajian bersama. Terkait kendala biaya juga begitu ya Pak ya? Iya. Nah, tidak hanya prestasi di tingkat provinsi ataupun nasional Bapak, Ketua Umum FOPI Bali, Nyoman Nyamandiputra, juga menargetkan kiprah atlet petang Bali ini wajib go internasional, bahkan juga bisa tembus menuju Olimpiade Paris di tahun 2024 nanti. Nah, menurut Pak Nurbawa, tantangan berat apa yang masih menghadang juga nih untuk pencapaian tersebut? Nah, itu yang saya katakan tadi, di tingkat skema atau strategi yang disusun FOPI ini sudah benar. Dia sudah sampai tingkat internasional bahkan Olimpiade dan tolak ukurnya. Tapi bagaimana atlet-atlet yang berprestasi, yang berbakat, yang betul-betul bersaing di tingkat internasional itu semakin banyak dapat kesempatan
kesempatan untuk uji tanding dalam berbagai kompetisi resmi di tingkat nasional maupun internasional, sehingga mereka kelak bisa mewakili Indonesia di Olimpiade. Kerangka ini sebenarnya sudah sangat lama yang kita susun, tinggal sumber daya dan dukungan para pihak yang perlu ditingkatkan. SDM dan dukungan berbagai pihak juga ya Pak ya, dan event-event nasional maupun internasional yang juga bisa membuat para atlet kita semakin berprestasi. Terakhir Bapak, adakah arahan dan motivasi khusus nih untuk para atlet petang sebali menggapai impian Road to Olimpiade di Paris 2024? Ya, hampir semua cabur harus memahami, apalagi petang itu kan wajib memahami apa cita-cita mereka yang tertinggi, yang terpuncak dalam setiap mereka latihan maupun berkompetisi. Jadi olahraga prestasi ini bukan sekedar meramaikan atau rutinitas, tapi sebuah jenjang yang terukur dan presisi, sehingga semuanya sebenarnya bisa dihitung dan dicarikan strategi-strategi alternatifnya untuk cita-cita yang tertinggi tadi, misalnya sampai Olimpiade. Ini kan tidak mesti harus banyak atlet, tetapi ada yang kita proyeksikan 1-2 atlet yang memang benar-benar bersaing nanti di tingkat internasional. Baik, jadi cita-cita tertinggi harus dipahami, goalnya juga harus sudah disusun juga begitu ya, Pak Nurbawa. Baik, terima kasih Pak Nurbawa sudah berbagi informasi terkait cabur petang pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga. Salam olahraga, ya. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Ketua Humas Pemprov Federasi Olahraga Petang Indonesia, FOPI Bali, Imade Nurbawa.